السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Dajjal, bahwa dia akan muncul di saat apa? Di saat para khatib, para penceramah, para da'i, para ustadz sudah tidak ada yang bicara lagi tentang Dajjal. Ya, seolah Dajjal itu sesuatu yang tidak akan ada. Di saat seperti itulah Dajjal muncul. Tentu umat tidak siap, karena selama ini yang berilmu, yang tokoh, yang ulama, yang kiai, tidak ada yang membicarakan tentang Dajjal. Maka tidak ada yang selamat dari tipuan Dajjal. Tidak ada yang tidak menyembah Dajjal, kecuali sedikit sekali. Yang paling dahsyat, seorang anak muda Arab yang bacaannya apa kemarin? Bacaannya? Iya, bacaannya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, ya kan? Kenapa? Karena disitulah kisah tentang Dajjal. Ya, bukan koran, majalah, internet, ini itu ya. Tapi bacaannya adalah sunnah. Maka dia tahu. Yang lain terkagum-kagum, memuja-muja Dajjal karena memang luar biasa, sangat luar biasa. Ya, bayangkan bumi yang tandus, gersang, kering berubah menjadi subur, hijau gara-gara satu teriakan Dajjal. Ya, ukhruj min kunuzik, keluarkanlah perbendaharaanmu. Langsung hijau, subur. Dan begitu pula sebaliknya. Ya, bahkan ada yang maju mundur kemarin kan? Maju mundur, nyembah jangan. Mosok Allah Tuhan kelihatan, tapi yang lain pada nyembah semua. Ya. Di saat maju mundur itulah kedua ayah ibunya yang sudah meninggal apa? Datang ayah ibunya sudah meninggal. Datang mengatakan, "Nak, jangan ragu, ini Tuhan kita, sembahlah." Gimana nggak tertipu, gimana nggak kelepek-kelepek itu ayah ibunya yang sudah mati hidup lagi. Nggak taunya ayah ibunya itu adalah setan, jin yang membantu Dajjal tentunya. Ya, disinilah saking dahsyatnya fitnah Dajjal, Nabi katakan tidak ada fitnah
Dari mulai Adam diturunkan di muka bumi sampai hari kiamat, tidak ada fitnah sebesar fitnah Dajjal. Tidak ada tipuan melebihi tipuan Dajjal. Tidak ada kebohongan melebihi kebohongan Dajjal. Tidak ada yang membuat manusia begitu banyak menjadi musyrik kafir kecuali Dajjal. Maka 124.000 nabi dan rasul semuanya pernah berbicara tentang Dajjal. Ya. Walaupun muncul di akhir zaman, tapi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa semuanya berbicara tentang Dajjal. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya, sekarang kita lanjut 27. Kalau kemarin 26 tentang Al-Masih Dajjal, sekarang 27 sama. Tentang Al-Masih juga, tapi bukan Dajjal, bukan musuh Allah, tetapi kekasih Allah. Dua-duanya Al-Masih. Yang satu Al-Masih kekasih Allah, yang satu Al-Masih musuh Allah. Dan nanti Al-Masih akan membunuh Al-Masih. Al-Masih akan dibunuh oleh Al-Masih. Al-Masih kekasih Allah akan membunuh Al-Masih musuh Allah. Di mana kemarin sedikit kita bahas, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, badannya seperti garam. Seperti garam yang dimasukkan ke air. Antum tentu pernah melihat garam yang dimasukkan ke air, hancur meleleh. Maka seandainya Nabi Isa tidak bunuh Dajjal, tetap Dajjal mati. Tapi Nabi Isa mengatakan, darahku harus basah, pedangku harus basah oleh darahmu. Maka Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, 27, wal imanu binuzuli Isa bin Maryam. Beriman, meyakini bahwa Nabi Isa bin Maryam. Kenapa bin Maryam? Karena tidak ada ayahnya. Maka siapapun yang tidak ada ayahnya, maksudnya ayah yang sah. Kalau ayah biologis tentu semuanya punya, kecuali Nabi Isa, Nabi Adam, ya, Hawa. Adapun di luar tiga manusia itu pasti punya ayah, pasti punya ibu. Nah, tapi ada bayi yang lahir dia tidak punya ayah secara hukum. Secara hukum. Kenapa? Zina. Anak hasil zina. Maka dia tidak punya ayah. Bagaimana kalau yang menzinai itu akhirnya menikahi ibunya? Jawabnya sama. Tidak sah sebagai ayah, tidak sah sebagai anak. Maka walaupun akhirnya menikah, si fulan dan fulana berzina, lalu fulana hamil, lalu si fulan menikahi fulana, maka lahir anak tetap bukan anak ayahnya secara hukum. Anak zina itu tidak ada harganya. Zina tidak ada harganya. Beda dengan aturan orang kafir. Orang kafir hanya melihat
ini air mani siapa? Si fulan, ya tentu anak fulan. Nah, itu orang kafir. Kita kaum muslimin, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka walaupun betul itu air mani si fulan, tetap bukan ayahnya, karena zina tidak ada harganya. Walaupun menghasilkan anak, yaitu tadi anak zina, tidak sah. Maka putus waris, putus perwalian, putus nasab, putus nafkah, putus semua. Ya, kayak bukan anak dan ayah aja, kayak orang lain gitu. Bahkan beberapa ulama, saya kira tidak banyak ya, itu sampai mengatakan boleh dinikahi oleh ayah zinanya itu ya. Saya kira sedikit ulama yang berpendapat seperti itu, tapi ada. Karena ya secara hukum memang bukan anaknya, kan hukum itu nomor satu gitu ya. Nah, maka orang yang tidak punya ayah atau ayah zina, maka dia dibinkan ke ibunya. Dan dalam beberapa kasus ada, bahkan ulama Ibnu Ulayyah itu kan, bukan berarti anak zina, mungkin tidak ketahuan ayahnya ya. Muadzin Nabi malahan kan Ibnu Ummi Maktum, anaknya Ummu Maktum. Ummu Maktum jelas perempuan gitu ya, yang tidak ketahuan ayahnya dibinkan ke ibunya. Contoh terbesarnya adalah Nabi Isa bin Maryam. Wal imanu binuzuli Isa bin Maryam, beriman meyakini bahwa Nabi Isa bin Maryam nanti akan turun. Antum pernah baca buku, saya dikasih itu, judulnya Jangan Ditunggu, Nabi Isa Tidak Akan Turun gitu ya. Ini berani sekali penulis ini ya. Melawan hadis, melawan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini bagian dari keimanan, bukan masalah fikih lagi, bukan masalah akhlak, ini masalah akidah, keimanan, Al-Quran dan Sunnah. Dan turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal itu tidak main-main. 29 sahabat, hampir 30 sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Nabi Isa dan Dajjal. Maka sudah bisa dikatakan sebagai mutawatir. Kalau hadis ahad, hadis gharib, aziz, masyhur, itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Adapun hadis mutawatir hampir dipastikan atau sudah bisa dipastikan pasti sahih, tidak mungkin dhaif ya. Tapi ya begitulah, ada saja orang yang menolak kalau Nabi Isa nanti akan turun. Bahkan turunnya di mana dijelaskan oleh Nabi. Nabi tahu ya. Hanya sayang Nabi tidak berada di situ ya. Maka Nabi mengatakan, seandainya kita di sana, aku tunjukkan batu pertama yang diinjak oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi betul-betul Rasulullah diberitahu oleh Allah rinciannya, sampai batu pertama yang diinjak itu kan rinci sekali. Bukan mengatakan Manaratul Baydha di Damaskus, di Masqa, itu kan
mujmal, garis besar, di Menara Putih di Damaskus, di Damaskus. Ya. Itu kan nggak tahu di mana. Nabi tahu rinciannya. Hanya sayang beliau dan para sahabat tidak ada di situ, tapi di Madinah kan jauh. Maka Nabi mengatakan, seandainya kita di sana, akan aku tunjukkan kepada kalian batu pertama, tempat pertama yang akan diinjak oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Selama ribuan tahun Nabi Isa tidak menginjak bumi, ya kan? Entah di langit di sebelah mana, hanya Allah yang tahu. Nanti ketika menginjak bumi itu bumi yang mana, Nabi tahu, Nabi diberitahu oleh Allah. Segitunya. Ya. Bahkan sedang apa kaum muslimin, Nabi Isa turun itu kaum muslimin sedang apa, dijelaskan. Kaum muslimin sedang bersiap-siap, bahkan sudah ya, apa? Salat berjamaah, salat subuh. Yang di situ tentunya ya, diimami oleh pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin pertama setelah Rasulullah, Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, Ali dan seterusnya. Ini pemimpin ya bisa dikatakan pemimpin terakhir. Pemimpin terakhir kaum muslimin. Kalau sekarang kan kita sedang tidak punya ya. Artinya masing-masing kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin masing-masing. Kaum muslimin Indonesia, ya pemimpinnya Presiden Indonesia. Kaum muslimin Malaysia, ya pemimpinnya Presiden atau Perdana Menteri Malaysia. Kaum muslimin Saudi, ya pemimpinnya Raja Saudi, kan begitu. Dulu di zaman Abu Bakar tidak. Mau Saudi, mau Mesir, mau Yaman, pemimpinnya satu, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman dan seterusnya. Sekarang tidak. Ya. Nanti kaum muslimin akan di bawah satu pimpinan. Seorang yang sangat adil, seorang yang merupakan keturunan Hasan, bukan Husain, Hasan. Bernama Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, karena Nabi mengatakan namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti ayahku. Muhammad bin Abdullah. Bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Maka kita tidak boleh mengambil nama ini, ya, apalagi ada imamnya. Bapak namanya siapa? Imam Mahdi. Ini tidak boleh ya. Nama yang membesarkan dirinya. Ya. Bapak namanya siapa? Imam Syafi'i. Jangan Syafi'i aja, jangan pakai imam. Gitu ya. Maliki, Hambali, terserah. Jangan pakai imam. Ya. Yanzilu fayaqtulud dajjal. Nabi Isa ini akan turun dan akan membunuh Dajjal. Dan sekali lagi turunnya di saat kaum muslimin bersiap-siap salat subuh, bahkan sudah takbiratul ihram. Maka Imam Mahdi mundur, Muhammad bin Abdullah mundur. Tentu beliau tahu, beliau kan bukan orang bodoh, bukan tidak tahu ilmu, bukan orang yang terkena syubhat. Maka menurut antum, Islam kan banyak nih, ya. Ada Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, banyak sekali. Kira-kira Imam Mahdi yang mana nih? Asy'ariyah, apa Maturidiyah, apa Khawarij, apa Jahmiyah, apa Jabariyah?
Kira-kira yang mana? Imam Mahdi yang mana? Tentu tidak semua. Imam Mahdi adalah ahlus sunnah wal jamaah salaf. Beliau tidak terkena syubhat. Oleh karena itu, ketika kaum muslimin mayoritas masih berbuat syirik dan bid'ah, jangan berharap Imam Mahdi datang. Sebab kalau Imam Mahdi datang, muncul, sementara kaum muslimin dalam keadaan syirik dan bid'ah seperti sekarang ini, apa yang terjadi kira-kira? Mungkinkah sekaliber Imam Mahdi melihat syirik dan bid'ah akan diam saja? Apa mendakwai? Ya tentu mendakwai, nggak mungkin diam saja. Ya kan? Nggak mungkin diam saja. Nah, ketika mendakwai tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, manakiban, salawat naria, kira-kira mereka langsung terima? Apa marah? Ya marah. Marahlah. Ya. Orang nggak merasa salah, pasti mereka mengatakan Imam Mahdi apaan? Imam Mahdi ngelarang tahlilan, ngelarang muludan. Ya, nyalain sifat 20, Imam Mahdi apaan, kan begitu. Iya kan? Bukan Imam Mahdi, padahal benar. Iya kan? Nah sebaliknya, antum yang sudah belajar, hari ini muncul Imam Mahdi, ya, ngaku misalnya hari ini ya, ngaku muncul Imam Mahdi, jenggotnya dicukur habis, gitu ya, mana-mana bawa tasbih, ya, apalagi pakaiannya isbal, ya kan, kadang sholat jamaah, kadang tidak, melakukan muludan tahlilan. Antum bilang apa? Imam Mahdi apaan? Imam Mahdi begitu. Iya kan, masing-masing kan, semua kita kan siqah Imam Mahdi. Yang Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafi, semuanya cinta kepada Imam Mahdi yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ketika muncul hari ini yang benar, tentu mayoritas kaum muslimin akan menolak. Akan menolak. Ya. Masuk Imam Mahdi Wahabi gitu kan. Nah, ini Imam Mahdi apa Wahabi? Kan gitu. Maka bisa disimpulkan dengan mudah, Imam Mahdi muncul di saat kaum muslimin apa? Penuh dengan bid'ah apa penuh dengan sunnah? Penuh dengan sunnah. Nggak mungkin penuh dengan bid'ah. Karena tidak ada riwayat Nabi mengatakan sebelum Imam Mahdi membunuh Dajjal, Imam Mahdi berperang dulu dengan ahlu bid'ah. Nggak ada. Nggak ada. Artinya apa? Artinya kaum muslimin hari itu mayoritas sunnah. Sesuai dengan sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Maka ketika Imam Mahdi datang, tidak terjadi pergolakan itu ya, kecuali sedikit sekali hancur hujahnya oleh hujah beliau misalnya. Ya, justru untuk meyakinkan kaum muslimin bahwa yang benar adalah ahlu sunnah, yang tidak tahlilan, yang tidak muludan, yang tidak manakiban dan seterusnya. Begitu. Nah, karena Imam Mahdi faham, yakin bahwa ini saat-saat di mana Nabi Isa turun dan mengetahui ya, maka beliau Imam Mahdi mundur, mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Nabi Isa langsung mendorong punggungnya Imam Mahdi untuk tetap menjadi imam dengan mengatakan, anta ahaqqu minni, engkau lebih berhak daripada aku, engkau termasuk lebih berhak.
maka Nabi Isa menjadi makmum. Ya. Maka orang yang mengatakan, orang yang menolak turunnya Nabi Isa dengan mengatakan, katanya Nabi Muhammad Nabi terakhir. Kalau nanti Nabi Isa akan turun, berarti Nabi terakhir Nabi Isa dong, bukan Nabi Muhammad SAW. Terbantah oleh ini. Jika Nabi Isa turun sebagai Nabi, berarti Nabi terakhir Nabi Isa, tentu Nabi Isa akan menjadi imam. Mana mungkin seorang Nabi jadi makmum? Beliau tidak menjadi imam karena beliau turun bukan sebagai Nabi, tidak membawa syariat baru. Maka beliau wudu, tayamum, sholat, ruku, sujud, tawaf, sa'i, persis seperti kita, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, imaman adilan, kata beliau. Nabi Isa kelak akan turun sebagai imam, sebagai pemimpin yang adil, bukan nabiyan wa rasulan. Sementara di Al-Quran jelas Nabi Isa adalah nabi dan rasul. Tapi kelak ketika turun di muka bumi ini, beliau bukan sebagai nabi dan rasul, tapi sebagai imam yang adil. Di mana di zaman beliau keadilan luar biasa. Bumi dipenuhi dengan kebaikan, setelah sebelumnya bumi dipenuhi dengan keburukan, kemunafikan, kebejatan, diganti dengan kebaikan. Dunia atau akhirat? Masalah dunia atau masalah akhirat? Masalah akhirat jelas, sunnah berkibar, tidak ada bid'ah, tidak ada syirik, zaman yang baik. Ya. Begitu pula masalah dunia. Gadis kecil bermain-main dengan singa, bukan singa yang dijinakkan, bukan singa-singa biasa, bermain dengan ular, kucing dengan tikus bermain-main. Artinya bumi ini dipenuhi dengan kedamaian, kebaikan, setelah sebelumnya penuh dengan kebusukan, keburukan. Setangkai anggur cukup dan kenyang dimakan oleh 8 sampai 10 orang. Setangkai anggur. Ya. Saking luar biasa keberkahan di hari itu. Keberkahan yang ini setelah Dajjal dibunuh. Ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, zaman menjadi terbalik dan munculnya Dajjal. Masih ingat kemarin berapa hari? 40 hari. 40 hari, tapi satu harinya seperti 1 tahun. Artinya betul-betul 1 tahun, tapi ya matahari terbit sekali, 2 kali ya, 2 hari, dari terbit ke terbit lagi, kan sehari itu, atau sehari semalam, padahal 1 tahun. 1 hari seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 pekan, dan seterusnya. Sampai dikatakan mirip-mirip keberkahan di awal. Di awal seperti itu ya. Awal apa? Awal manusia. Awal manusia, di mana di muka bumi ini manusia baru ada Adam, Hawa, anak-anaknya, cucu-cicitnya. Itu keberkahan luar biasa, sangat luar biasa. Sampai
sampai 10 abad, sampai 1000 tahun. Keberkahan luar biasa, keberkahan di muka bumi. Mau nanam apapun, tumbuh-tumbuhan luar biasa. Belum pernah ada gempa, belum pernah ada tanah longsor, banjir, tsunami, enggak ada. Betul-betul keberkahan. Karena hari itu belum ada dosa terbesar, yaitu syirik. Dosa-dosa yang lain sudah ada. Dosa terbesar yaitu syirik, dosa yang paling dibenci oleh Allah, yang paling disukai oleh iblis, belum ada. Oleh karena itu bumi penuh dengan keberkahan. Awal-awal manusia. Setelah terjadi syirik, baru muncul musibah besar luar biasa, banjir yang luar biasa. Itu setelah terjadi dosa syirik, setelah ada dosa syirik. Nah, nanti di zaman Nabi Isa ini kembali keberkahan seperti itu. Ya, sampai dikatakan 8 sampai 10 orang puas, kenyang hanya dengan setangkai anggur. Hanya berselisih di sini, apakah anggurnya memang anggur seperti hari ini segitu, atau anggur seperti di zaman Nabi Adam. Gitu. Tentu dengan pemahaman yang sederhana, di zaman Nabi Adam yang tingginya berapa? Nabi Adam dan Hawa dan anak-anaknya dan cucu-cucunya itu tingginya situna dira'an 60 hasta. Ya, mungkin 30-an, 40-an meter. Ya. Apa iya anggurnya kecil-kecil segitu, ya kan? Apa iya semangka segitu, pepaya segitu? Tentu tidak. Disesuaikan, ya kan? Kudanya, coba kalau kudanya seperti sekarang, ya tentu tidak bisa dinaiki. Disesuaikan dengan badan manusia hari itu, 40 meter, ya kan? Kemudian mengecil, sampai hari ini yang kita alami ini. Di situ berselisih para ulama, apa memang saking berkahnya cuman makan anggur 3 atau 4, satu tangkai dibagi 10 orang, ya kan? Mungkin dapat 3 atau 2. Itu sudah puas, sudah kenyang karena saking berkahnya, atau anggurnya seperti di zaman Nabi Adam. Gitu. Ya. Ini berselisih para imam. Yang jelas hari itu keberkahan luar biasa. Dan ini merupakan perkecualian, ya, dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'ti 'alan nasi zamanun, tidak akan datang kepada manusia itu satu zaman, satu masa, kecuali zaman itu pasti lebih buruk dari sebelumnya. Lebih buruk. Hari ini buruk, besok lebih buruk lagi, lusa lebih buruk, terus lebih buruk. Dalam hal apa? Tentu dalam masalah agama. Kalau masalah dunia, ya lebih baik lah. Masalah transportasi misalnya, tentu hari ini lebih baik dari 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Masalah komunikasi, ya tentu hari ini lebih baik dari 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. 10 tahun lagi lebih baik lagi, 30 tahun lagi lebih baik lagi. Itu masalah dunia. Ini yang dimaksud masalah akhirat, masalah dosa dan pahala. Ya, itu memburuk.
Tapi antum jangan salah faham, seperti yang waktu itu kita pernah bahas, lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Ini adalah sekup dunia, sekup internasional, bukan sekup negara, apalagi provinsi, apalagi kecamatan, apalagi RT. RT kita hari ini dalam hal pahala dan dosa, dalam masalah sunnah dan bid'ah, syirik dan tauhid, lebih baik daripada 5 tahun yang lalu RT kita ini. Mungkinkah? Mungkin. Bahkan kelurahan kita 5 tahun yang lalu nggak ada yang kenal sunnah. Sekarang sudah mulai banyak yang kenal sunnah di kelurahan kita. Mungkinkah? Mungkin. Ya, bahkan negara. Di negeri kita, ya kita bisa lihatlah. Ya. Tahun 70-an dengan sekarang, banyakan mana wanita yang pakai jilbab? Banyakan sekarang. Yang kenal sunnah, banyakan sekarang. Kan begitu. Yang tidak mungkin itu internasional. Seluruh di muka bumi ini. Pokoknya Islam hari ini di dunia internasional lebih baik dari 5 tahun yang lalu. Nggak mungkin. Pasti lebih buruk. Pasti lebih buruk. Ya. Maka Indonesia yang kita lihat insya Allah lebih baik dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Mungkin antum masih ingat waktu kuliah, waktu SMA, ya kan? Ada seorang mahasiswi, ada seorang anak SMA pakai jilbab, heboh, dilarang. Sekarang justru lebih banyak yang pakai jilbab daripada tidak. Itu negara kita. Itu negara kita. Nah, Yaman misalnya, atau Sudan misalnya, atau Mesir misalnya, justru memburuk. Mungkinkah? Mungkin. Dan pastilah kalau membaik semua ya berarti salah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Untuk sekup internasional mendunia pasti lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Kecuali munculnya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Itu perkecualian. Jadi di zaman beliau sunnah menjadi berkibar, bid'ah menjadi sedikit, syirik menjadi hilang, tauhid menjadi tegak, membaik. Apa? Internasional. Kan beliau akan diikuti oleh seluruh kaum muslimin sedunia. Bukan cuman Syam, bukan cuman Saudi, bukan cuman Mesir, tapi seluruh dunia Islam. Ya. Dan yang akan memimpin dunia Islam, yang akan memimpin, tidak seperti hari ini. Hari ini yang memimpin Yahudi dan Nasrani. Ya. Bahkan kaum muslimin dizolimi, diserang, dibunuh, dibantai, sedikit, ya, hampir tidak ada negeri muslim yang tergerak untuk membantu. Maksudnya membantu itu ya melawan gitu. Bukan kirim beras, kirim susu, ya. Sementara si Yahudi ini luar biasa. Ya. Mestinya menghancurkan Yahudinya. Apa tempat terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa? Masih ingat? Babul Lut. Babul Lut, pintu Lut. Ini nama tempat yang disitulah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa yatazawwaju, dan beliau akan
tazawuj, zuwad, nikah. Ya. Beberapa riwayat menyatakan bahwa beliau tidak menikah, dan ini disalahartikan oleh para pendeta, para pastor, bahwa tidak menikah adalah hebat, bagus, utama, mulia. Bahkan untuk kelas mereka, entah namanya apa, mungkin pastor atau apa, haram menikah. Dan ini salah satu bid'ah mereka, mengada-ada dari ajaran Nabi Isa, mengatasnamakan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hari ini kaum muslimin mengatasnamakan Nabi Muhammad, para sahabat, ketika melakukan berbagai macam bid'ah. Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan salat nisfu Sa'ban misalnya, dicatut namanya, ini dilakukan oleh Rasul dan para sahabat misalnya. Nah, mereka ini menyelewengkan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu mengharamkan nikah. Oleh karena itu, sebagai bentuk penentangan terhadap bid'ah mereka, Nabi Isa nanti akan nikah, punya istri, mungkin satu, mungkin dua, tentu tidak boleh lebih dari 4, karena memang beliau berada di umat ini, artinya mengikuti syariat Islam, punya anak, cucu, dan seterusnya, ya, sebagaimana manusia layaknya. Dan akan meninggal pula, dan itu meninggal satu-satunya, artinya tidak bisa dikatakan beliau meninggal 2 kali, enggak, karena dulu memang beliau belum meninggal, kan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, yang dibunuh, yang disalib adalah yang diserupakan oleh Nabi Isa. Berarti beliau tidak meninggal waktu itu. Bal rafa'ahullah, Allah angkat beliau ke suatu tempat yang hanya Allah saja yang tahu. Adapun tempat ngangkatnya ada yang tahu, 12 muridnya itu tahu. Ya, bahkan sudah musuh itu sudah dekat, sudah detik-detik mau ketangkap, diangkat, ya. Hanya berselisih para ulama siapa yang diserupakan itu, apa murid terbaiknya yang siap berkorban demi keselamatan Nabi Isa, atau justru musuh. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjut sedikit. Wa yatazawwaju wa yusalli khalfal qa'im. Nanti beliau setelah membunuh Dajjal itu, atau mungkin sebelumnya, ya, menikah dan sholat di belakang imam min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan siapa tadi? Hasan. Dan ini menarik, ya, ini disangkut pautkan oleh para ulama dengan keikhlasan Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Antum tahu, sepeninggal Ali bin Abi Thalib, Hasan sempat menjadi khalifah.
Hasan sempat menjadi khalifah sebelum Muawiyah. Beberapa bulan jadi khalifah, Hasan melihat bahwa Muawiyah jauh lebih cakap daripada beliau sendiri, lebih mumpuni, lebih senior, lebih berpengalaman, lebih lah. Karena ini kan menyangkut masalah dunia, menyangkut masalah pemerintahan, tidak sekedar rajin ibadah, berilmu gitu. Artinya perlu keterampilan, perlu punya ilmu siasah. Nah, Hasan merasa bahwa dirinya jauhlah dibanding dengan Muawiyah. Muawiyah kan dari zaman Abu Bakar, Umar sudah tampil menjadi amir, menjadi gubernur, dan semua orang tahulah kehebatan dan kepiawaian Muawiyah. Maka dipercaya oleh Abu Bakar, oleh Umar gitu untuk menjadi gubernur. Maka diserahkannya ya. Di kemudian hari muncul contoh sebaliknya, berilmu, soleh, jauh dari dosa, bertakwa, baik, tapi kurang cakap, kurang terampil dalam kepemimpinan. Akhirnya hancur. Kekuasaan yang luar biasa luas, seluruh dunia Islam kecuali Syam ya, menjadi sempit, menjadi sempit, menjadi sempit, sampai hanya Mekah dan Madinah yang dia kuasai. Kemudian Mekah doang, kemudian Masjidil Haram doang, kemudian sekitar Ka'bah doang. Akhirnya meninggal di situ karena kurang cakap, walaupun berilmu sekali. Siapa? Abdullah bin Zubair. Banyak riwayat hadis beliau. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair luar biasa ketakwaannya, keilmuannya, ilmu agama ya, kesolehannya. Tapi itu tadi, ini masalah dunia, kurang terampil, siasahnya kurang bagus. Akhirnya digantung kan oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, Hasan tidak. Hasan merasa ada yang lebih mumpuni daripada beliau. Maka Hasan serahkan kekhalifahan itu kepada siapa tadi? Muawiyah. Muawiyah ya. Dan itu sudah dinubuatkan, diramalkan oleh Nabi saat Nabi sedang khutbah Jumat. Nabi sedang khutbah Jumat, Hasan lari-lari ya, masih kecil ya, kemudian terjatuh, kemudian diangkat, digendong, kemudian Nabi mengatakan, anakku ini, yang dimaksud cucu ya, akan menjadi pendamai antara dua kelompok kaum muslimin yang berselisih, bersengketa. Dan betul, ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, maka bersatu lagi kaum muslimin. Tadinya ada dua kelompok, ada dua Syiah, ada Syiatu Ali, ada Syiatu Muawiyah, ada kelompoknya Ali, ada kelompoknya Muawiyah, karena memang ada perang Jamal, ada perang Siffin ya kan, perang sesama sahabat itu. Dan ini fitnah. Dengan diserahkannya kekhalifahan oleh Hasan kepada Muawiyah, maka tidak ada lagi ini kelompok Ali, kelompok Muawiyah, nggak ada lagi. Para a'imah menyebut tahun itu sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Setelah sebelumnya ada perselisihan. Berarti perselisihan para sahabat itu cuman sebentar. Ketika Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, perselisihan itu hilang. Nah, para imam menghubungkan dengan
Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi. Ketika Hasan menyerahkan kekuasaannya itu kepada Muawiyah, dan itu dilakukan karena Allah tentunya ya, maka para ulama menghubungkan dengan sabda Nabi, man taraka syai'an lillah awadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu ini kebaikan dunia ya, ditinggalkan karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Karena Hasan meninggalkan kekhalifahan ini, menyerahkan kekhalifahan ini karena Allah, maka Allah ganti yang lebih baik, yaitu anak beliau, anak keturunan beliau, yaitu Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi. Ini menarik ya. Maka sepakat para ulama kaum muslimin bahwa beliau adalah keturunan Hasan, bukan Husain. Beda dengan orang-orang Syiah. Sampai hari ini, mungkin sampai nanti masih bersikukuh bahwa itu keturunan Husain. Ya, bukan Husain, tapi Hasan. Hasan lebih mulia dari Husain. Dua-duanya mulia tentunya, dua-duanya penghulu pemuda ahlul jannah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Hasan lebih mulia. Wa yamutu wa yadfanuhu al-muslimun. Dan akhirnya beliau Nabi Isa akan meninggal dan dikubur oleh kaum muslimin. Nah, setelah meninggal inilah maka kembali seperti dulu lagi. Apa? Zaman memburuk, terus memburuk sampai puncak keburukan. Diistilahkan oleh Nabi sebagai syirarun nas. Seburuk-buruk manusia akan terjadi hari itu. Memburuk, apalagi ketika Allah mengirimkan angin. Dan angin itu masuk ke dalam jasad orang-orang yang beriman, yang masih ada iman, walaupun imannya yang sangat tipis, seberat debu ya. Lalu angin itu keluar bersama roh mereka, mati semua. Yang masih ada iman walaupun seberat debu, taruhlah dia cuman bisa hanya mengamalkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak ada salat, nggak ada saum, nggak ada apa, tapi masih ada iman, itu dimatikan. Nah, tinggallah syirarun nas tadi, seburuk-buruk manusia, ya musyrik, ya kafir, ya segala keburukan. Digambarkan manusia itu seperti keledai liar ya. Sampai orang terbaik hari itu mengatakan, ketika orang-orang berzina di pinggir jalan sudah menjadi hal yang biasa, orang terbaik hari itu mengatakan, alangkah baiknya kalau zina itu di balik pagar itu, di balik batu itu. Jangan seperti itu. Itu orang terbaiknya ngomong seperti itu. Bukan haram, dosa, nggak ada itu. Nah, di saat itulah kiamat tiba. Di saat manusia merupakan syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Hanya sedikit tambahan di sini, ada satu lagi syirarun nas, seburuk-buruk manusia, yaitu orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Itu pun sama syirarun nas. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la